7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Secara etimologis, di Indonesia sendiri, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagara atau nagari, yang berarti kota. Menurut Profesor Miriam Budiharjo, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Dalam definisi lain, negara adalah organisasi politik wajib dengan pemerintahan terpusat yang mempertahankan monopoli atas penggunaan kekuasaan secara sah dalam wilayah geografis tertentu dan bertujuan untuk mensejahterakan seluruh warga negara. Negara berfungsi untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan, serta menegakkan keadilan. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut L.G. van Apeldoorn, konstitusi yaitu suatu peraturan yang memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pengertian lain, konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Konstitusi juga berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Jadi, hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat. Tanpa konstitusi, suatu negara akan sulit bahkan tidak mampu mencapai tujuannya. Begitupun sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Ya, sepanjang tahun 2021, sejumlah pejabat daerah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Maki mengungkap maraknya kasus korupsi itu tidak lepas dari mahalnya biaya transaksional politik. Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 15 Oktober 2021. Dodi ditangkap terkait kasus pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin kini meringkuk di sel KPK lantaran terlibat kasus korupsi. Aziz diduga menyuap penyidik KPK AKP Robin Patuju agar tidak menyeretnya ke dalam pusaran korupsi. Edi Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Edi Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta bersama 7 orang lainnya setelah pulang dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat 25 Mei 2021. Sepanjang tahun 2021, sejumlah pejabat daerah terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2017-2018.
Sebelumnya, di dalam manajemen kita diajarkan bagaimana cara mengatur keseimbangan keuangan suatu negara. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, bahwa banyak sekali para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya sehingga menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil bahkan terpuruk. Di pelajaran kewarganegaraan kita mempelajari hukum negara yang berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan lain-lain. Para petinggi negara diajarkan dalam Undang-Undang Dasar untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Akan tetapi, sebagaimana yang kita ketahui, banyak petinggi negara yang seharusnya lebih mengetahui tentang hukum-hukum tersebut malah menyalahgunakannya dan mereka tidak dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena mereka dapat memutarbalikkan fakta menggunakan hukum yang lain sehingga mereka tidak dihukum sebagaimana hukum yang berlaku. Untuk memberantas kasus penyelewengan kekuasaan, kita harus mengumpulkan bukti-bukti penyelewengan tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib, misalnya KPK. Tetapi, sebelum itu, kita harus memastikan bahwa para pelaku tidak bekerja sama dengan pihak yang berwajib agar masalah tersebut cepat untuk ditangani. Untuk memecahkan masalah ini, kita harus menganalisa terlebih dahulu penyelewengan apa yang dilakukan oleh petinggi negara, misalnya seperti korupsi dan lain-lain. Dengan adanya penyimpangan kekuasaan, maka akan berdampak bagi masyarakat di sekitar kita. Untuk itu, kita harus lebih mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan kebijakan pemerintah. Kebijakan antisipasi dalam penyimpangan kekuasaan yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 10 Ayat 1 huruf E Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Muatan nilai Pancasila pada topik ini yaitu tentang pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan tanpa adanya pembedaan perlakuan dengan para petinggi negara. Manfaat yang diperoleh mengajarkan pada kita agar lebih bijaksana dalam menggunakan kekuasaan dengan mengandalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekurangan dan kelebihan topik ini. Kekurangannya yaitu banyaknya para petinggi negara yang tidak jujur dalam menjalankan tugasnya, sehingga banyak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Selanjutnya kelebihan. Dengan adanya topik ini diharapkan para petinggi negara dapat berperilaku jujur dalam melaksanakan tugasnya, sehingga penyelewengan dan penyalahgunaan tugas dan fungsi di Indonesia ini dapat diatasi. 9 saran dengan adanya topik ini dapat dilakukan pemeriksaan terhadap para petinggi sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari di masa yang akan datang, sehingga dapat dari penggunaan kekuasaan tidak lagi merugikan masyarakat. Diharapkan topik ini dapat membangun kesadaran pentingnya manajemen dan kewarganegaraan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berbangsa dan bernegara untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan di masa yang akan datang.